Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, Ustadz Fathir Irsyad telah menjelaskan mengenai hukum berbohong dalam Islam. Nah, di segmen kedua ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Ahmad Al-Mirsi, tentang dampak dan akibat orang yang suka berbohong. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para guru-guru kita yang hadir, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita yang hadir di majelis ilmu ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, di tempat yang diridai Allah, Allah bertemukan kita di surganya Allah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jamaah yang dimuliakan Allah, guru kita Ustadz Fathir tadi sudah memaparkan terkait sifat bohong. Sekarang setiap persoalan pasti ada konsekuensinya, betul? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Setiap sifat atau setiap perilaku dari kita ada konsekuensinya. Jika perilaku kita baik, konsekuensinya atau dibalik itu pasti mendapatkan kebaikan. Dibalik sesuatu yang buruk, kita ada konsekuensinya adalah mendapatkan keburukan. Kebohongan demi kebohongan. Akibat dari sifat bohong ini sangat luar biasa. Kita dalam Islam senantiasa diingatkan untuk menjaga lisan. Lisan ini tidak bertulang, maka gampang berbicara. Lisan Allah kasih kita satu lidah, dua telinga, agar kita lebih banyak mendengar dibanding banyak berbicara. Lisan tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan tulang belulang. Lisan gampang berbicara, gampang berjanji, gampang bersaksi, gampang mengutarakan sebuah kalimat yang bisa mengakibatkan kita terjerumus di dalam api neraka jahanam. Maka dalam lisan kita ini, keselamatan kita pada saat menjaga lisan. Apalagi di zaman fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam sunan beliau dengan sanad yang hasan, sanad baik. Nabi bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, yang jaga lisan, maka dia akan selamat. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi dari Rasulullah, "Man yahfadhu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Siapa yang jamin di antara dua lisannya dan kemaluannya, saya akan menjamin surga untuknya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara baik atau diam. Jadi manusia pada saat berbicara kadang-kadang bersaksi dengan kesaksian yang palsu. Padahal dia yakin akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu karena lisan. Maka janganlah memuji orang yang hidup, karena orang hidup belum tentu selamat dari fitnah. Jangan memuji orang hidup berlebih-lebihan, sehingga orang hidup itu belum tentu selamat dari fitnah. Kalau kita memuji orang yang sudah wafat, itu aman dari fitnah. Maka pada saat kita bersaksi, berjanji, berbicara, hati-hati dengan lisan. Karena pangkal daripada setiap kerusakan, setiap musibah adalah ucapan lisan kita. Karena lisan kita bisa mengakibatkan orang itu dihukum mati. Betul?
Karena lisan atau bersaksi bisa menghancurkan rumah tangga orang. Karena lisan bisa menghancurkan negara. Kenapa? Karena manusia itu gampang berbicara, ingin mencari simpati, ingin mencari pujian orang, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin dihormati. Itu semua dengan apa? Dia menggunakan lisannya. Dampak dan akibat dari orang yang suka berbohong ini pertama dan paling utama adalah akan dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ketika Allah mengutus para nabi dan rasul, Allah menetapkan sifat wajib bagi seorang rasul adalah as-sidq. Sidq itu adalah apa? Kejujuran. Seorang rasul harus jujur dalam berucap, dalam bertingkah laku. Pada saat Abdullah bin Amr bin Al-As ditegur oleh orang Quraisy, mengapa kau tulis hadis yang disampaikan oleh Muhammad? Memang semua ucapan Muhammad ini kan manusia. Kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia kesal, kadang-kadang ridha, kadang-kadang tidak. Apa kata Nabi SAW? Uktub, fawallahi ma yakhruju minni illa sidqah. Tulis apa yang saya ucapkan dari lisan saya, karena demi Allah semua yang saya ucapkan ini hanya yang keluar dari mulut seorang Rasul itu adalah sidq, kejujuran. Maka manusia yang sering berbohong itu pertama akan mendapatkan murkanya Allah. Dalam hadis-hadis yang disampaikan tadi, orang yang selalu berucap baik, dia akan diiring oleh Allah Subhanahu wa taala menghantarkannya kepada albir, dan albir akan mengantarkan kita kepada surganya Allah. Dan orang yang suka berbohong akan mengiring dia, mendorong dia kepada apa? Kefujuran. Kefujuran tersebut akan menghantarkan dia kepada neraka jahanam. Na'udzubillah min. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berjanji atau orang yang berbicara atau orang yang berbohong bisa jadi melanggar kebohongannya sendiri atau janjinya sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan seorang sahabat, dia masih kecil, kata ibunya, "Ta'ala u'tik." Sini saya akan kasih kamu. Kata Nabi SAW, Nabi lagi sedang di rumah beliau ini. Kata ibunya, "Sini saya mau kasih kamu." Kata Nabi SAW, "Kamu mau kasih apa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, aku mau kasih dia tamar, kurma." Kata Nabi SAW, "Kalau kau tidak berikan dia, maka ini akan tercatat bagimu sebagai dosa." Maka orang yang berjanji atau orang yang berdusta itu bisa jadi gampang melanggar janjinya. Kalau dia sudah punya kebohongan ditutupi dengan kebohongan lain, itu sulit untuk menjadi sebuah kepercayaan. Apalagi di sebuah negeri, orang yang diangkat, orang yang dimuliakan, orang yang dituakan, yang dihormati, apabila dia berbohong, apa yang kita dapat? Maka pada saat orang tersebut yang harusnya dia berjujur dan menjadi teladan yang baik untuk kita, menjadi kepala rumah tangga, menjadi RT, menjadi RW, jadi camat, jadi lurah, bahkan tingkatan tertinggi, apabila dia tidak berbicara dengan jujur, apa yang kita harapkan dari rakyatnya? Kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kita akan diberikan pemimpin kita. Maka di dalam rumah tangga perlu kejujuran, karena kebohongan ini berbahaya. Sampai dikatakan dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, bahwasannya kebohongan antara suami istri tidak disebut kebohongan. Seperti apa? Suami mengutarakan kalimat cinta kepada istrinya, "Kamu tidak ada semisalnya, kamu bidadariku, kamu apa?" Dipuji istrinya. Kata ulama, walaupun dia tidak berhak mendapatkan pujian, engkau berbohong sama istri agar menjadi mawaddah warahmah di antara kalian, jangan sering dilakukan. Khawatir istri menemukan suatu bukti sehingga engkau akan terjerumus dari dalam kebinasaan. Halo? Maka akibat daripada kebohongan ada kehilangan kepercayaan. Orang sekali bohong, manusia yang lain tidak akan percaya. Dan jangan percaya kepada dua orang. Yang pertama orang yang hasud dan orang yang berdusta. Karena orang tersebut tidak akan merasa puas. Orang hasud ingin mencelakakan dan orang berdusta menutupi kedustaannya dengan kedustaan yang lain. Maka pada saat kita berbicara harus benar-benar jaga lisan kita dan hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sekali-kali engkau berdusta walaupun akan didekati semua orang. Jangan sekali-kali engkau
takut dengan sifat jujur walaupun dijauhi semua orang. Dan jangan sekali-kali takut berbicara jujur. Kita berbicara jujur, dijauhi semua orang, kita abaikan. Yang penting kita berkata jujur. Dan jangan sekali-kali kau dusta walaupun akan didekati semua orang. Kadang-kadang kita berbicara jujur agar semua orang mendekat dengan kita. Dan itu yang harusnya kita lakukan. Maka jangan takut kalau engkau berbicara jujur walaupun dijauhi semua manusia. Dan jangan sekali-kali engkau berdusta walaupun akan didekati semua orang. Karena manusia itu kadang-kadang ada maunya. Maka pada saat kita berbicara, kita berdusta, kita akan menutupi kedustaan kita dengan kedustaan yang lain. Dan inilah sifat kemunafikan. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiq thalath. Tanda orang munafik itu ada 3. Nabi SAW bersabda di salah satunya, idza haddatha kadzab. Apabila dia berbicara, dia pasti berbohong. Maka kehilangan kepercayaan masyarakat pada saat meyakini orang ini insya Allah kita berhusnuzan dia jujur, ternyata malah dia berdusta. Dan apabila dia sudah berdusta, pasti kehilangan kepercayaan kita. Maka betapa banyak orang yang berdusta saat ini untuk mencari simpati kita. Tetapi sayang sekali dia tidak paham bahwa itu sudah menjadi dia kehilangan kepercayaan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menutupi aib dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Terima kasih Syekhuna yang kembali mengingatkan kepada kita jangan pernah menganggap remeh dalam perbuatan berbohong. Bisa jadi dulunya kita seorang pembohong dan dikenal sebagai seorang pembohong, tapi kita bertobat. Tapi bukankah tidak mudah untuk menganggap kita kembali sebagai orang yang jujur? Disinilah pentingnya kita mencermati beberapa ayat dan hadis yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Habib Ali selepas pesan-pesan berikut ini Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.